Selamat datang, semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali di kelas 5. Kita akan membahas tema 1 subtema 3 pada pembelajaran yang ketiga. Inilah daftar materi kita hari ini. Yang pertama pendahuluan, yang kedua pengaruh kondisi geografis Indonesia dalam bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Yang ketiga, kejayaan bahari masa lalu, dan yang terakhir, evaluasi. Baik, kita langsung menuju ke topik yang pertama. Pendahuluan. Tujuan pembelajaran ada 4. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara peduli. Yang kedua, dengan membuat clipping, siswa mampu membedakan pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara bertanggung jawab. Yang ketiga, dengan membaca dan menulis, siswa menentukan ide pokok dari bacaan secara percaya diri. Nomor 4, dengan membuat laporan, siswa menyebutkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan percaya diri. Nah, untuk memulai pembelajaran, simaklah, amati gambar-gambar berikut. Baik. Nah, tentunya kalian masih ingat dengan gambar ini ya. Ya, ini adalah gambar gerabah. Gerabah yang dibuat Madura. Nah, membahas tentang Pulau Madura, coba kita lihat petanya dulu. Jadi ini adalah peta Pulau Jawa. Kira-kira di manakah letak Pulau Madura? Ya, itulah Pulau Madura. Nah, Pulau Madura adalah bagian dari Provinsi Jawa Timur. Walaupun adalah bagian dari Provinsi Jawa Timur, tetapi Pulau Madura terpisah dengan Pulau Jawa. Pulau Madura adalah pulau tersendiri. Jika kita perbesar, jadinya seperti ini. Nah, terpisah ya. Jadi antara Pulau Jawa dan Madura dipisahkan oleh laut kecil. Nah, laut kecil yang memisahkan dua pulau atau lebih kan disebut selat. Nah, ini namanya Selat Madura. Nah, jadi penduduk Madura untuk sampai ke Pulau Jawa atau sebaliknya harus melewati selat tersebut. Nah, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, kegiatan ekonomi bisa saja terganggu atau terhambat sedikit. Nah, beruntungnya dibangunlah jembatan penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Madura, disebut dengan Jembatan Suramadu. Nah, kondisi antara Pulau Jawa dan Madura adalah gambaran kecil dari kondisi negara kita, ya, yang merupakan negara kepulauan dan juga negara maritim yang besar. Negara kita terdiri dari beribu-ribu pulau, sehingga kondisi antara Pulau Jawa dan Madura ini biasa terjadi di negara kita yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Begitu juga laut yang memisahkan, ya, bahkan antara pulau-pulau besar di negara kita dipisahkan oleh laut yang sangat luas, bukan hanya selat. Inilah yang akan kita bahas pada pembelajaran kita kali ini, ya, tentang kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan dan juga negara maritim. Kita masuk ke topik yang kedua. Pengaruh kondisi geografis Indonesia dalam bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Amati gambar di bawah ini. Seperti tadi kita bahas ya, bukannya Pulau Jawa dan Madura saja yang terpisahkan oleh laut. Nah, banyak sekali pulau di Indonesia. Beribu-ribu pulau dipisahkan oleh laut. Nah, laut di negara kita sangat luas, bahkan 2/3 wilayah Indonesia adalah laut. Hanya sepertiganya yang berupa daratan. Nah, daratannya ini berupa pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut. Nah, karena hal itu, maka negara kita sangatlah kaya. Kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan
memberikan potensi dalam berbagai bidang, yaitu ekonomi, sosial budaya, dan transportasi. Hal ini dapat menjadi modal pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi dibilang 2/3 wilayahnya adalah laut, harus dimanfaatkan. Pasti banyak sumber daya alam di sana di laut. Di daratannya juga, pulau-pulaunya banyak. Pulau-pulaunya ini pasti beraneka jenis bentang alamnya seperti yang sudah kita bahas di pembelajaran sebelumnya. Ya, sangat kaya negara kita. Masih ingatkah kamu tentang bentang alam Indonesia? Pasti masih ya. Jadi bentang alam Indonesia itu termasuk yang paling lengkap di seluruh dunia. Ada dataran tinggi, dataran rendah, pantai, pegunungan gunung, lembah, bukit, ya, sungai, danau, dan sebagainya. Bahkan ada salju, ya, seperti itu. Jadi termasuk yang paling lengkap di seluruh dunia. Negara kita juga kaya akan sumber daya alam. Seperti itu. Kemudian masihkah kalian ingat dengan keragaman sosial budaya Indonesia? Ya, pasti masih ingat. Indonesia itu kaya akan suku bangsa. Banyak sekali suku bangsanya di Indonesia. Tiap pulau, ya, tiap provinsi, banyak sekali suku bangsanya. Selain itu juga banyak tradisi. Ada juga keragaman agama dan beraneka ragam hal-hal lainnya di Indonesia. Nah, walaupun demikian, ya, keberagaman ini bukanlah pemecah, melainkan adalah pemersatu karena kita saling melengkapi. Ya, kita saling melengkapi sebagai satu kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Nah, tadi sudah dibahas bahwa negara kita adalah negara maritim dan negara kepulauan. Nah, sekarang kita bahas pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, lihat gambarnya ya. Jadi negara kita itu memanfaatkan sekali kondisi laut, ya, dan juga pulaunya, lautnya ya, dimanfaatkan untuk kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, ini adalah salah satu contohnya, kehidupan masyarakat pesisir, ya, masyarakat yang hidup dekat pantai, dekat laut. Indonesia diakui secara internasional sebagai negara maritim ditetapkan dalam UNCLOS pada tahun 1982. Hal ini berarti bangsa Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut. Jadi UNCLOS adalah salah satu lembaga PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya, yang mengatur tentang hukum laut. Ya, jadi konvensi ya adalah sebuah konvensi PBB yang mengatur tentang hukum laut. Jadi negara Indonesia ini diakui secara internasional oleh seluruh dunia sebagai negara maritim, sehingga berhak memanfaatkan lautnya, semua sumber daya yang ada di lautnya, ya, yang begitu luas. Mengenai sumber daya alam yang ada di laut, sangat beraneka ragam. Banyak sekali potensinya, baik hayati maupun non hayati, baik yang berupa makhluk hidup maupun berupa benda. Nah, sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Semua tersedia dalam jumlah besar, sekali lagi dalam jumlah besar. Nah, kalian sebagai penerus bangsa kita ya, harapan negara kita, belajarlah dengan baik. Negara kita ini kaya, tinggal kalian saja belajar untuk memanfaatkannya. Kalau kalian mau berusaha, pekerjaan banyak tersedia di negara kita. Hal ini akan memberi manfaat ekonomi yang besar bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat pesisir khususnya. Ya, sekali lagi, rajin-rajin belajar, ya. Nah, untuk melatih kemampuan kalian ya, kita akan bahas bersama sebuah kegiatan berikut ya. Kita bahas bersama ya, bukan latihan atau tugas untuk kalian. Kita bahas bersama. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan,
untuk menunjang kehidupan ekonominya. Ayo sebutkan jenis-jenis usaha atau pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut di Indonesia. Nah, jadi jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Kira-kira di laut itu cocoknya dikembangkan, atau di dekat laut itu cocoknya dikembangkan pekerjaan apa? Silahkan kalian pikirkan ya. Nanti kita bahas bersama. Nah, Bapak yakin pekerjaan kalian jauh lebih bagus daripada apa yang akan Bapak contohkan berikut ini. Kalian bisa gabungkan pekerjaan kalian dan pekerjaan Bapak. Jadi semua materi dalam video ini bisa kalian catat ya. Ya, sampai kalian benar-benar paham. Video bisa dijeda dan di-pause sementara kalian mencatat. Jika selesai bisa dilanjutkan. Nah, kita lihat contohnya pertama. Nelayan. Pastinya sama ya. Kerjaan Bapak dengan kalian pasti ada nelayan. Jadi nelayan ini pergi melaut, entah dalam jumlah besar dia menangkap ikan, entah dalam jumlah kecil. Kita lihat contoh kedua. Wisata bahari. Contohnya di sini kalian menyediakan penginapan untuk para tamu atau orang yang berkunjung. Kalian juga bisa menjadi pemandu wisata atau tour guide untuk tamu-tamu yang datang ke pantai atau ke tempat-tempat out. Kalian juga bisa menjual pernak-pernik atau cenderamata berbahan dasar benda-benda di laut seperti kerang atau lain sebagainya. Kalian juga bisa berjualan makanan laut di sana. Ya, banyak sekali. Ketika wisata bahari berkembang, banyak sekali pekerjaan yang bisa dilakukan oleh masyarakat sekitarnya. Kita lihat yang ketiga, petani garam. Ada laut, ada garam. Nah, jadi ini salah satu pekerjaan yang menjanjikan. Kita lihat nomor 4, bekerja di perusahaan minyak dan gas. Nah, jika negara kita bisa mendirikan banyak tambang minyak dan gas, banyak orang, banyak pekerja yang bisa ditampung. Kita lanjut, jasa sewa transportasi laut. Misalnya kalian punya kapal kecil atau boat, kalian bisa sewakan ya untuk kerjaan kalian. Apalagi jika ada wisata bahari. Nah, itu bisa digabungkan. Kita lihat yang selanjutnya. Usaha tambak ikan. Berbeda sedikit dengan nelayan yang melaut ya. Pergi ke tengah laut. Nah, ini tambak ikannya didirikan di pantainya. Jadi di pinggir lautnya yang dekat pantai. Dibatasi lautnya dengan tambak ikannya dengan jaring misalnya gitu untuk memelihara ikan. Saya juga melihara binatang-binatang lainnya. Jadi mengerti ya? Kalian pasti memiliki contoh lainnya, bisa digabung dengan contoh-contoh ini. Pasti banyak kalian punya contoh, sehingga materi kalian, pemahaman kalian bisa lebih sempurna. Video bisa dijeda atau pause sejenak sampai kalian selesai, videonya bisa dilanjutkan. Kita lanjut dulu. Nah, yang tadi kan dilihat dari kondisi ekonomi. Nah, sekarang bagaimana pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat? Ya, baik maritim maupun kepulauan pasti ada pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Indonesia ada di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, sehingga menjadi jalur perdagangan dunia. Negara kita itu strategis. Jadi pertemuan antara ada benua Asia, ada benua Australia. Mereka itu melewati negara kita untuk bepergian. Nah, sehingga menjadi jalur perdagangan dunia. Berbagai negara dengan latar belakang ya, orang-orang dari berbagai negara dengan berbagai latar belakang berbeda akan tinggal ya, singgah berbaur menetap di negara kita, negara Indonesia. Nah, karena hal tersebut, berikut adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Nomor 1, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah. Bagus ya.
baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Nomor 2, terjadinya pembauran, pencampuran, dan peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Nomor 3, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinaan dan kampung Arab. Nomor 4, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Kita jadi mengenal budaya-budaya negara lain dan daerah lain. Kemudian nomor 5, terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dari pulau lain di Indonesia maupun dari negara-negara lain. Nah, ini ada dampak positif dan negatifnya. Nah, untuk mengetahui hal tersebut dan lebih paham kalian tentang materi ini, kita lakukan kegiatan ini bersama-sama. Ada dampak positif, tentunya juga ada dampak negatifnya. Coba ceritakan berbagai dampak yang timbul akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Di sini dampak negatifnya sudah diberi contoh. Kalian bisa tambahkan sendiri ya. Coba kalian pikirkan juga dampak positifnya. Contoh dampak negatifnya di sini, masuknya budaya asing yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Nomor 2, tidak meratanya potensi alam dan sumber daya manusia, tidak meratanya pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya. Jadi rentan terjadinya konflik daerahan. Nomor 3, sering terjadi bencana alam. Indonesia berada pada jalur patahan lempeng kerak dunia. Pergerakannya dari lempeng tersebut dapat berakibat pada terjadinya bencana seperti gempa bumi. Selain itu, munculnya banyak gunung berapi juga bisa menjadi potensi bencana alam. Itu contoh dampak negatifnya. Coba kalian pikirkan dampak positif. Atau kalian punya dampak negatif lainnya, bisa juga ditambahkan di catatan kalian ya. Baik, kita lihat contohnya di sini, dan kalian pasti punya contoh-contoh yang lebih bagus lagi. Nomor 1, dampak positifnya memiliki keberagaman potensi alam dan hasilnya. Seperti tadi dibahas ya, baik hasil laut maupun daratnya itu Indonesia sangat beragam sumber daya alamnya. Memiliki keberagaman dan kekayaan budaya, banyak suku bangsa, tradisi dan lain-lain. Memiliki keberagaman sumber daya manusia. Ya. Negara yang luas, banyak juga penduduknya, berarti memiliki banyak sumber daya manusia. Nomor 2, bidang transportasi berpotensi meningkatkan infrastruktur di berbagai daerah karena banyaknya wisatawan yang berkunjung. Jika wisata bahari berkembang atau wisata lainnya berkembang, infrastruktur akan masuk. Seperti tadi kan ada jembatan ya, jembatan Suramadu. Dengan adanya pariwisata, hal itu akan mendukung infrastruktur berkembang. Nomor 3, bidang ekonomi. Menjadi jalur perdagangan internasional juga berpotensi menambah devisa negara, pemasukan negara, melalui pengembangan destinasi pariwisata. Beruntung sekali negara kita ya. Karena menjadi jalur perdagangan, wisatawan banyak datang, kita banyak dapat devisa. Ya, untuk keperluan negara kita. Jangan lupa dampak negatifnya juga. Nah, ini harus kita bisa tanggulangi juga ya, bukan berarti dampak negatif ini tidak bisa ditanggulangi, bisa saja ya. Kita harus memikirkannya juga. Bagaimana membuat merata ini pengembangan pembangunannya, pemerataan hasil-hasilnya itu bisa dilakukan. Bagaimana cara menanggulangi bencana alam, bagaimana kita siap menghadapi bencana yang sering datang di negara kita karena dilewati oleh patahan lempeng, kerak bumi. Dan juga banyak gunung berapi di Indonesia, kita harus siap. Semuanya bisa kita lakukan. Ya. Jadi itu dampak positif dan negatif dari kondisi geografis bangsa Indonesia
baik sebagai negara maritim maupun kepulauan. Silakan kalian catat. Video bisa kalian pause atau jeda sejenak. Jika selesai, video bisa dilanjutkan. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, sekarang baru kalian kerjakan tugas ini sendiri ya. Ayo berkreasi. Kita lihat tugasnya. Bersama kelompokmu, buatlah clipping gambar tentang kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sebagai akibat dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Kumpulkan gambar-gambar yang sesuai yang bisa kamu dapatkan melalui surat kabar, majalah, buku, atau internet. Berilah penjelasan singkat dari setiap gambar yang kamu kumpulkan. Susunlah gambar-gambar yang telah kamu kumpulkan menjadi sebuah buku. Bisa dimengerti ya? Jadi kalian membuat clipping, kalian bisa pakai kertas-kertas bekas untuk membuat clipping kalian. Kalian bisa pakai buku gambar. Kalau dulu Bapak buatnya pakai kertas bekas ya. Kertas-kertas yang sudah tidak terpakai itu Bapak plester atau bagaimana biar menjadi satu. Nanti bisa dipakai, dihias jadi sebuah clipping yang bagus. Bisa juga buku baru. Ya, sesuai keinginan kalian ya. Buat seindah mungkin clippingnya. Ya. Kalian bisa pakai surat kabar, koran, majalah, buku, atau internet. Kalian juga bisa belajar membuat clipping menggunakan komputer ya. Bisa menggunakan HP kalian untuk membuat clippingnya. Bisa saja seperti itu ya. Terserah kalian ya. Sesuai keinginan kalian. Gunakan kreativitas kalian. Kalian sekarang berada di era yang baru. Manfaatkan semua teknologi yang ada. Nah, setelah clipping kalian selesai, susunlah laporan singkat mengenai clipping yang telah kamu buat. Nah, clippingnya sudah jadi ya, beberapa halaman. Jadi satu buku. Kalian coba buat laporannya. Laporannya tidak rumit kok ya. Kemudian presentasikan di hadapan guru atau teman-temanmu. Caranya bagaimana? Caranya direkam. Bisa rekam suara, bisa rekam video. Sesuai keinginan kalian. Nanti dikirim lewat aplikasi pesan singkat atau WhatsApp. Nah, di sini kan bekerja kelompok. Nah, kalian bisa lakukan ini bersama orang tua di rumah, kakak, ibu, ayah, adik. Seperti itu keluarga kalian yang lainnya bisa kalian ajak untuk membuat. Bisa juga bersama teman-teman kalian sekelompok di sekolah. Melalui aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp atau Telegram. Kalian bisa bertukar gambar seperti itu. Ya. Nah, bentuk laporannya silakan perhatikan di samping. Jadi laporan, itu judulnya ya, pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakatnya. Pertama, kehidupan ekonomi. Kalian kan ketemu banyak sekali gambar di koran, di majalah. Kalian coba ceritakan satu-satu. Misalnya kehidupan ekonomi masyarakat di mana? Di Pulau Sumatera misalnya. Di mana misalnya ada kehidupan ekonominya berkembang karena hasil lautnya meningkat. Kehidupan sosialnya juga ada tradisi baru yang lahir seperti itu misalnya, atau ada tradisi yang lahir karena berkaitan dengan laut, ada clippingnya kalian dapat di koran. Kalian ceritakan, tulisan saja ya, tidak usah diberi gambar. Gambarnya kan sudah ada di clippingnya, berupa tulisan saja laporannya. Kalau mau dikasih gambar boleh 1 atau 2 saja, supaya kalian bisa mengerjakannya dengan lebih baik. Silakan kerjakan tugas ini dengan baik. Ketika selesai, video bisa dilanjutkan. Nah, kita akan masuk ke materi yang ketiga. Kejayaan bahari masa lalu. Nah, untuk memahami materi ini, silakan kalian simak audiobook berikut dengan baik. Ya, pahami isinya. Kejayaan bahari masa lalu. Sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan-temuan situs prasejarah maupun sejarah.
Penemuan situs prasejarah di gua-gua Pulau Muna, Seram, dan Arguni yang dipenuhi oleh lukisan-lukisan perahu layar menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut. Selain itu, ditemukan kesamaan benda-benda sejarah suku aborigin di Australia dengan benda-benda sejarah yang ditemukan di Pulau Jawa. Penemuan ini menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa kita telah melakukan hubungan dengan bangsa lain, yang tentunya menggunakan kapal-kapal layar. Kerajaan Sriwijaya bahkan memiliki armada laut yang besar dan kuat. Armada laut Sriwijaya mampu menguasai jalur perdagangan laut dan memungut cukai atas penggunaan laut. Pengaruh Sriwijaya meliputi Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan catatan sejarah bahwa terdapat hubungan erat dengan Kerajaan Champa yang terletak di antara Kamboja dan Laos. Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah mampu membangun Candi Borobudur. Pada candi tersebut terdapat relief berupa gambar perahu layar dengan tiang-tiang layar yang kokoh dan menggunakan layar segi empat yang lebar. Kerajaan Singosari di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara pun juga memiliki armada kapal dagang yang mampu mengadakan hubungan-hubungan dagang lintas laut. Bahkan, perkembangan Kerajaan Singosari dianggap sebagai ancaman bagi Kerajaan Tiongkok dengan rajanya Kubilai Khan. Raja Kubilai Khan mengirimkan armada perangnya dan mendarat di Pulau Jawa. Pada masa itulah Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit kemudian berkembang menjadi kerajaan maritim yang besar. Kerajaan Majapahit memiliki pengaruh dan kekuasaan yang luas meliputi wilayah Nusantara. Dengan kekuatan armada lautnya dan didukung oleh kemampuan perang Patih Gajah Mada, wilayah Kerajaan Majapahit kian luas. Dengan bukti-bukti sejarah inilah tidak bisa dielakkan bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia telah ada sejak zaman dahulu. Namun dalam perjalanannya, kejayaan bahari ini mulai mengalami keredupan seiring terjadinya penjajahan Belanda dengan praktik kebaharian kolonialnya. Pada masa kolonial Belanda, masyarakat Indonesia dibatasi berhubungan dengan laut. Misalnya, larangan berdagang selain dengan pihak Belanda. Padahal sebelumnya telah muncul beberapa kerajaan bahari Nusantara. Hal ini mengakibatkan budaya bahari Indonesia memasuki masa suramnya. Pada masa kolonial Belanda juga terjadi pengikisan semangat bahari bangsa Indonesia, dikarenakan pemerintah kolonial lebih mementingkan bidang agraris untuk kepentingan mereka dibandingkan dengan bidang kemaritiman. Pemerintahan kolonial menggenjot bidang agraris dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan dagang rempah-rempah mereka dengan negara-negara di Eropa. Nah, kalian sudah menyimak audiobook tadi dengan baik. Nah, tugas berikutnya, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada bacaan di atas. Ya, bacaan tadi. Bacaan ini bisa kalian temukan di buku kalian, buku tema 1, bisa juga di aplikasi Edu Peduli sudah tersedia di bawah videonya. Nah, bagi orang tua, bagi para siswa yang menonton video ini, jangan khawatir dengan anaknya atau diri kalian diberikan tugas, karena tanpa tugas kalian tidak akan bisa berkembang. Kemampuan kalian menulis, kemampuan kalian berimajinasi, kemampuan kalian menghasilkan karya, memahami sebuah bacaan tidak akan berkembang tanpa adanya tugas. Jadi tugas itu sehat. Yang pasti kalian perlu istirahat. Nah, sebelum mengerjakan tugas ini, jika kalian mau istirahat silahkan videonya di pause atau jeda sejenak. Nanti bisa dilanjutkan videonya ya untuk mengerjakan tugas ini. Bisa dimengerti ya, jangan lupa beristirahat. Sama seperti kegiatan di sekolah, istirahatnya 2 kali. Selesai tugas pertama, istirahat, lanjut tonton videonya. Lagi ada tugas, kerjakan, istirahat lagi. Nanti ada tugas lagi 1 ya, karena hari ini ada tugas 3 buah. Untuk menentukan ide pokok ini sudah sering dilakukan, Bapak yakin kalian bisa ya. Kalian bisa lakukan dengan baik. Silakan selesaikan tugasnya, ketika selesai video bisa dilanjutkan.
Jadi keberagaman bangsa Indonesia bukanlah pemecah atau perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan sila persatuan Indonesia. Sila keberapa ya? Ya benar, sila ketiga. Selain itu juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Sila keberapa? Ya, sila kelima. Ya. Tahukah kamu, meskipun terdiri dari 5 sila, namun Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Tidak bisa dipisahkan. Berikut penjelasannya. Pancasila diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima. Dan begitu seterusnya. Jadi saling terhubung setiap silanya. Kelima sila tidak bisa dilepas satu dengan yang lainnya. Walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai sendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Setiap sila yang membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak, yang membentuk kesatuan, bukan unsur pelengkap. Ya, jadi, walaupun sila 1 adalah ketuhanan yang Maha Esa, bukan berarti sila kedua itu sila pelengkap, bukan. Mereka itu sama, jadi saling terhubung. Ya, setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah atau dikurangi. Ya, jadi tidak bisa dikurangi 2 sehingga menjadi trisila, atau dikurangi 4 menjadi ekasila, atau ditambah jadi namanya lain, tidak bisa. Tetap harus Pancasila. Ya, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah. Merupakan konsensus atau kesepakatan bangsa kita. Pancasila itu harga mati, ya. Nah, untuk menambah pemahamanmu bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, dan setiap sila dijiwai dan menjiwai sila yang lain. Sila 1 menjiwai sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Sila 1 juga dijiwai oleh sila-sila yang lainnya. Kita harus melakukan satu latihan bersama. Ya, ingat, bersama. Jadi nanti kita kerjakan bersama lagi. Coba sebutkan contoh-contoh perilaku berikut mencerminkan sila-sila apa saja. Satu contoh perilaku bisa mencerminkan satu sila, 2 sila, atau lebih. Kita lihat contoh pertama. Pemilihan ketua kelas. Nah, ini mencerminkan sila keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Kemudian sila persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bisa juga kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sila 5, sila 3, sila 4, dan sila 2. Jadi satu contoh perilaku ini bisa mencerminkan banyak sila. Ya, bisa dimengerti ya. Nah, sekarang coba kalian pikirkan contoh sikap-sikap di bawahnya lagi 4. Kira-kira itu mencerminkan sila apa saja? Bapak yakin pekerjaan kalian lebih bagus daripada contoh yang akan Bapak berikan berikut ini. Kalian bisa gabungkan ya, kombinasikan, jadilah pekerjaan kalian pekerjaan yang sempurna. Perayaan hari besar keagamaan, kira-kira mencerminkan sila keberapa saja? Sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Semua sila bisa tercermin di sini. Kita contohkan. Sila 1, ketuhanan yang Maha Esa, pasti ya, karena ini adalah perayaan hari besar keagamaan. Sila 2, persatuan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi semua orang itu sama, bisa melakukan kegiatan keagamaannya. Kemudian nomor 3, persatuan Indonesia. Ya, karena melakukan perayaan hari besar keagamaan, berarti semua orang bersatu, berkumpul, melakukan satu kegiatan bersama. Bisa jadi juga dibantu oleh teman-teman dari agama lainnya untuk menyukseskan acara agama tersebut. Nomor 4, ya sila keempat juga bisa, karena di sini pasti ada pemimpin ya. Ya, seperti itu.
ada pemimpinnya, jadi ada kebulatan tekad di sini. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi karena ini perayaan agamanya ini bisa, jadi keadilan sosialnya terjadi ya. Semua orang bisa melakukan kegiatan keagamaan mereka. Kita lihat contoh nomor 3, gotong royong. Kira-kira mencerminkan sila keberapa saja? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, pasti. Semuanya boleh ikut gotong royong, tidak ada yang dibeda-bedakan ya. Kemudian nomor 3, persatuan Indonesia, juga pasti. Setelah bergotong royong semuanya bersatu. Nomor 4, kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pasti dalam gotong royong itu ada yang memimpin ya. Jadi kalian hormati pemimpinnya sehingga gotong royongnya berjalan dengan tertib dan semua yang dilakukan berjalan sampai selesai. Kemudian ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kegiatan gotong royong tersebut, seluruh desa ya, seluruh masyarakat merasakan manfaatnya. Ya. Kemudian musyawarah mufakat, kira-kira mencerminkan sila keberapa? Yang pasti kan sila keempat ya. Kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tapi juga bisa mencerminkan sila lain. Sila 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua orang bisa mengemukakan pendapatnya, bisa ikut dalam musyawarah tersebut, adil ya. Siapa saja bisa jadi pemimpin. Nah, sila ketiga, persatuan Indonesia, pasti karena sudah musyawarah apalagi mufakat itu sudah bersatu dia. Nomor 4 tadi sudah dibahas. Nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tujuan dari musyawarah mufakat ini untuk kebaikan bersama, keadilan sosial bagi semua orang seperti itu. Kemudian contoh terakhir, menjenguk orang sakit. Yang dicerminkan di sini sila 1, 2, 3, dan 5. Nah, sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Ada orang sakit, nah, semua orang sama ya, entah dari latar belakang apapun, mereka adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Kita hargai dia, ya, kita bantu dia. Nah, itu sudah mencerminkan sila pertama, menghargai ciptaan Tuhan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini pasti. Yang menjenguk orang sakit, ya, kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Jadi adil, walaupun kita berbeda, kita jenguk juga dia. Kita berbeda latar belakang, entah latar belakang apa saja ya. Jadi semuanya adil, berhak mendapat perhatian yang sama. Kemudian nomor 3, persatuan Indonesia. Ini paling penting. Jadi menjenguk orang sakit ini paling menonjol di sila ini, persatuan Indonesia. Kenapa? Ya, ketika kita menjenguk orang sakit, apalagi ramai-ramai sama teman ya, dari berbagai latar belakang, kita jenguk temannya yang sakit ini. Di sana kita sudah berempati, kita sudah merasakan, kita bersatu, ya, membantu teman-temannya ini. Entah dalam bentuk perhatian atau kita bawakan sesuatu, di sana sudah menunjukkan persatuan kita. Dalam suka dan duka, bukan hanya dalam suka. Ketika orang sakit, ada teman yang sakit, ada kesusahan, kita bantu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, semua orang perlu mendapat perhatian dan bantuan. Ya, bisa dimengerti ya. Jadi setiap sila Pancasila itu menjiwai sila lainnya dan dijiwai oleh sila lainnya, saling terhubung mereka. Bisa dimengerti ya dengan latihan ini. Nah, untuk mematangkan pemahaman kalian tentang hal ini, kita akan melakukan, ya, jadi kalian yang akan melakukan latihan berikut ini. Salah satu contoh pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat. Mufakat adalah kebulatan pendapat atau suara dari peserta rapat. Jadi ada rapat, kita mencapai kebulatan pendapat, ya, antara yang setuju dan tidak setuju sudah digabungkan ya, sudah menjadi satu, itulah namanya mufakat. Dicarikan solusi yang berbeda pendapat, nah nanti jadi satu pendapatnya, kebulatan pendapat. Lalu bagaimanakah jika mufakat atau kebulatan pendapat atau suara tidak tercapai? Jika terjadi demikian, maka akan dilakukan voting atau pemungutan suara.
dan menentukan suara yang terbanyak adalah sebagai keputusan bersama. Contoh proses pemungutan suara adalah pemilu, baik pemilihan presiden, anggota DPR, DPD, maupun pemilihan kepala daerah atau pilkada. Perhatikan gambarnya, seperti itulah kondisi orang sedang melakukan pemilihan umum. Bisa dimengerti ya? Kita lanjut. Nah, tugasnya seperti ini. Ayo menulis. Sekarang buatlah laporan mengenai pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Laporan tersebut ya bisa berdasarkan pengalaman pribadi atau kelompok. Ya, jadi pengalaman kalian, misal di kelas pernah milih apa, itu diceritakan kembali dalam bentuk teks. Misalnya berapa paragraf, 3 paragraf misalnya diceritakan. Bagaimana prosesnya dari awal. Untuk memilihnya itu bagaimana caranya, ketika memilih ada masalah apa, sehingga terjadi kebulatan pendapat, mengapa bisa terjadi hal seperti itu. Kemudian siapa yang dipilih akhirnya, ya seperti itu ya. Bisa dimengerti ya, dijadikan teks dalam beberapa paragraf laporannya. Isi dulu penyusunnya siapa, hari tanggalnya, kapan kalian susun, kemudian isi laporannya taruh di bawah. Ya, isi laporannya taruh di bawah. Bisa dimengerti ya? Kerjakan tugas ini dengan baik. Ketika kalian selesai, video bisa dilanjutkan. Kita akan masuk ke topik yang terakhir. Evaluasi. Untuk evaluasi silakan cek aplikasi Edu Peduli. Buka Play Store kalian, bagi yang belum punya ya. Buka Play Store kalian, ketik Edu Peduli. Itu saja. Atau lengkapnya Edu Peduli, belajar cepat siswa SD. Ketika kalian tulis demikian, nanti akan ada aplikasinya muncul. Sesuai dengan lambang yang disertakan di video ini. Ya, di sana di bagian bawah, di bawah video ada ceritanya tadi, kejayaan Bahari masa lalu. Tepat di bawah cerita itu ada games, ada quiz yang bisa kalian kerjakan. Nah, semoga pembelajaran kali ini, video ini bermanfaat bagi kalian. Semua pengetahuannya bisa diserap dengan baik, ya, berguna untuk kalian. Nah, akhir kata Bapak tutup dengan ucapan terima kasih. Kita berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Bapak mengharapkan bisa berjumpa dengan kalian kembali. Semangat belajar!